Ini ya Bu, ini salah satu teman saya, sahabat saya dalam proses perjalanan saya sebagai seorang muslim. Ini umurnya tengah 24 tahun, ya umurnya 24 tahun udah sukses, udah jadi owner ya, udah jadi owner dan terus di dalam perjalanan saya sekarang ini kembali lagi ada nama beliau dan berawal dari berteman tiba-tiba muncul dia udah jadi owner, ya kan? Itu yang saya bilang ya Allah udah atur semuanya kan, kita akhirnya ketemu lagi siapa. Abang merasa bersyukur nggak sih Daud untuk ngambil itu orang-orang Wah, udah rasa syukurnya, rasa ucapan terima kasihnya udah nggak bisa dilupakan oleh kata-kata. Saya saya masih terus banyak belajar, masih banyak masalah, selalu dikelilingi sama orang-orang yang kuat juga ibadahnya, terus bahkan saling berpikiran juga. ini salah satunya kali Ya, kalau sama dia mah udah teman segala hal, baik ngobrol, berdebat, terus akhirnya saling tahu dari dia tahu dari saya gitu. Udah, ya Allah udah atur ketika di saat saya pas dalam berproses menjadi seorang muslim, ya ibu juga sedang berproses muslim di depan ada bareng-barengnya kan. Pokoknya masuk di waktu yang bersamaan itu bukan yang kita atur, tapi ya udah waktunya. Mas mungkin mengundang hari ini dengan langsung bicara gimana hari ini? Ya, terima kasih banyak Kota Band ini udah mau datang ke acara di level ini. Ini undang beliau lumayan susah ya. Beliau untuk jadi level aja mikir-mikir mau ibadah gitu. Ada temanya lagi Jadi gini, beliau ini kan orang tuanya kan ada di Madinah kan, jadi dia menceritakan tentang Madinah, Mekah itu saya ngedengerin cerita dia itu kayak nyawa kita udah di sono gitu, ya benar-benar masya Allah banget ya ceritakannya, benar-benar kita sambil makan kan ngobrol, akhirnya ya karena ada beberapa waktu yang memang saya berbenturan makanya jadi selalu nggak bisa itu saya bilang ketemu teman sahabat itu ya Allah udah aturin semua di depan ya tiba-tiba saya udah lama nggak ketemu teman saya ada tiba-tiba dia udah berjilbab ya soalnya Allah atur semua. kabar baiknya bakal berangkat bersama Insya Allah akan berangkat Pak Ruben 28 Agustus. Berarti ini menjadi perjalanan pertama kalinya Ko Ruben kan? Betul. Perjalanan pertama dan terus ini juga saya belum izin pas setelah tayangan ini baru ditanya pasti lewat TV yang kerjain. Jadi saya Itu di sini. udah nonton tayangan ini juga pasti baru tahu deh. Jadi harus ada beberapa pekerjaan yang saya nggak bisa berangkat di tanggal itu. Cocok-cocokin lagi aja lama ya, jadwal ini ganti lagi udah ini udah pas pasti maksudnya tanggalnya pas gitu untuk waktunya berangkat ke sana. Berarti tadi tanggal berapa kok sampai tanggal berapa rencananya? 28 Agustus selama 10 hari. Oh, sampai September awal ya. 6 September. Tapi persiapannya seperti apa kok? Ibaratnya sebulan lagi nih akan berangkat, ada persiapan khusus atau tanya-tanya ke orang soal Madinah dan Mekah mungkin? Kalau persiapan khusus secara itu nggak ada, saya cuma lebih jadi seminggu 2 kali belajar ngajinya ya, terus supaya pembekalan saya di sana juga lebih banyak lagi. Kalau bisa ya ketika di sana kan walaupun ada bimbingan, ada bukunya gitu, kalau bisa ya kita sudah hafal karena kita dari baca. Misalkan kalau Kak Igun tahu lebih cerewet nggak sih biasanya kalau ngasih? Jangan Tapi Kak Igun udah tahu belum?
belum. Tapi kayaknya pasti tahu deh, dia tahu. Tapi di depan juga lu udah tayang dia udah pasti gua udah di capture sama dia tayangannya Chat. Maksud lu apa nih sih? Karena dia memang ngajakin gitu. Saya bilang, ntar deh lu gua kabarin. Dia cuma ngomong emang kalau kayak gini mah pasti beda nih. Iya, saya tuh lebih bukan nggak bercerita gitu, tapi maksudnya lebih ke ya insya Allah berangkat deh, insya Allah. Kenapa Kak cerita sebelumnya sama Kak Igun nggak takut? Takut turun diri atau Bukan, karena saya tuh cuman kepinginnya gini, kan ada tawarannya sebelumnya, ya kan, tapi saya enggak gitu, tapi saya mau berangkatnya di tanggal yang berbeda gitu. Ya pasti kan akan ya gue nggak mau ya gitu, ntar panjang lagi deh. Jadi saya lebih nanti gue kabarin, dia kan gak usah kabarin juga kita cancel deh pasti gitu. Saya kan tahu dia gimana. itu pendalaman agama Ya. Belum terlalu jauh, saya tuh ingin bisa baca Al-Quran bukan artinya. Mau menuju umroh ini ya ada waktu lumayan panjang kan, jadi ya saya berbanyak lagi untuk ketemu sama belajar ngaji kan, jadi ada waktu 2 jam, 1 jam belajar ngaji, 1 jam lagi kita bisa diceritakan bagaimana sejarah-sejarahnya, cerita tentang Islam. Ingin ke atas dikit tuh. Baru besok tuh diajakin sama ibu kita itu ada kajian di mana itu jadi betul. Jadi apa kita nginep aja di sana repot, cuma datang doang, cuma ngisi acara, nginep ngapain ribet. Gak bisa tidur kita kalau sama dia. Kita tidur, dia melek, kita dibangunin. Kita nggak bisa, udah deh. Jadi udah cuma ketemu di sana dia udah. Berarti sama Kak Igun sama-sama ada mantap istiqomah gitu, sama-sama sharing masalah keagamaan atau gitu Kak? Kita sama-sama tidak menggurui, tapi yang pasti saya punya temenan ketika dalam proses belajar. Ya, aku sangat bersyukur banget saya dalam proses ini masih ada teman yang lagi sama-sama belajar. Kamu pendalaman agama sekarang nih, apa saja sih yang udah dilakukan sejauh ini? Yang udah dilakukan sejauh ini ya banyak baca, terus bertanya hal-hal yang menurut saya ini jangan saya meramu jawabannya sendiri, atau mungkin saya tidak menemukan jawaban. Kalau bukan itu, alhamdulillah ada buku yang saya beli, ada buku yang dikasih sama orang-orang. Saya harus bacanya itu ya busuk, karena saya memang benar-benar lagi mengisi memori tentang Islam. Saya ingin mengisinya dengan tahu jawaban-jawaban. Atau masih ada yang ditakuti mungkin atau yang mengganjal kok? Ada yang masih ditakutin atau yang mengganjal nggak sih kok sampai saat ini? Semuanya saya udah serahkan. Jadi ada apapun hal yang saya ingin pertanyakan dalam hati, dan saya rasa saya tidak bisa tanyakan lagi sama orang-orang. Saya udah ceritakan di waktu saya sholat aja. Jadi ada hal yang mengganjal, ada hal yang itu saya ceritakan di waktu sholat. Ada hal yang mesti saya tanyakan secara pribadi, saya langsung telepon Nabi Usman. Kalau guru saya, kalau Nabi Usman nggak angkat teleponnya, dia lagi dakwah atau apa, ya masih ada beberapa ustadz lain yang saya masih bisa tanyakan. Kalau guru ngajinya siapa sih? Ada dia dari manajemen, dan terus dicari yang kayaknya sabar ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya kan saya benar nggak tahu banget ya. Jadi ya saya masih punya banyak rasa-rasa penasaran, kerinduan saya untuk mengetahui lebih jauh. Ngaji ini surat-surat apa gini sih yang sudah kemudian tahu? Ada di YouTube juga, share, ada di YouTube, cuman kan kayak misalnya gini, ya hafal nggak hafal, tapi saya kepengen pengucapannya atau lafaznya itu benar. Kalau hafal, aku rasa ya karena
karena kita biasa hafal skrip ya, hafal ini pasti bisa ngafal. Tapi saya kepengen lafaznya itu yang benar, lafaznya itu yang minimal 70-80%. Ben, ini kan bentar lagi kan anak-anak udah mau masuk sekolah. Iya. Persiapannya gimana? Persiapannya ya udah kenaikan kelas ya. Jadi ya semuanya kalau di sekolah itu kan bukunya kan udah dari sekolah, buku tulisnya semua udah seragam di sekolah kan. Jadi kita tinggal angkat aja gitu dan nggak ada yang baru, karena kan kenaikannya di situ-situ doang kan, sekolahnya di situ-situ aja gitu. Cuman pindah kelas doang gitu. Tapi mereka lagi sangat enjoy, sudah menuju bosan liburannya panjang banget kan, tapi masih ada. Nah, liburan kemarin kemana aja, Mas? Nggak ada, aku jalan sama anak-anak ke mall aja. Terus yang kedua, baru besok mau ada rencana jalan lagi sama mereka. Karena di waktu libur ini mereka isi sama latihan balet setiap hari, bimbel setiap hari. Jadi alhamdulillah dia tetap isi dengan punya kegiatan yang mereka suka. Dan kalau balet kan mereka suka. Jadi karena mau kompetisi, jadi mereka serius banget. Kalau quality time Anak-anak kan dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Iya. Go Ben dengan kesibukannya. Ya, Bisa dibilang jarang nggak sih ketemu anak-anak udah mulai tahu nih aku suka Iya. psikologi. sering gitu kita karena sini tapi mereka nggak mau ninggalin kelas. Dilema kan, kita suruh nggak usah masuk kelas, ntar salah ya kan, tapi kita mau ini jadwal iya. Ketika mereka bilang ayah I'm ready dan mereka masuk, karena kita telepon siapa aja. Dan terus ketika mereka yang udah ready jadwalnya itu Talia bisa, Tania nggak bisa. Onyo bisa, jadi nyocokin jadwal mereka bertiga itu yang susah. Jadi Onyonya kebetulan, ayo cocokin jadwalnya Talia, Tania dulu. Onyo yang ikut, kalau Onyo nggak bisa kan dia masih bisa nyusul. Onyo kan masih sering nyusul, sering kerja. Jadi bisa dibilang kalau Ben tidak menunggu apa-apa dari anak-anak Ya, ya apa-apa aja. Selama saya lagi dalam kota ya saya bisa, tapi kalau masih bisa saya batalkan. Tapi kalau itu di luar kota kan yang susah. Ya. Tapi coba melihat perkembangan anak-anak seperti apa sih, apalagi orang sudah dewasa dan Buat saya ya dia bukan anak kecil lagi. Ya, kita pernah ada di usianya Ono, di mana Ono sudah mencari jati diri dia lebih banyak. Tapi semakin saya lost, semakin dia terus mendekat. Gitu. Tandanya dia tahu ada beberapa yang semakin dolar sama dia semakin kecil. Tapi kalau ada hal pribadi yang saya harus sampaikan juga, pasti saya ajak dia ketemu, ngobrol ke dia, dia oke, dia udah bahasa. Cuma kan ada beberapa yang orang gini, orang yang suka. Saya selalu bilang jadi dirimu sendiri, ya, jadi dirimu sendiri. Apa yang kamu suka, lakukan selama tidak merugikan orang. Jadi berikan kebebasan tapi kepada batas. pesan dari Yes. Terima kasih teman-teman. Dengan batakan guru ngaji sendiri terus bisa menghafal surat-surat ini, itu termasuk versi terbest kamu juga nggak sih sekarang? Tapi saya ya karena 2 tahun ya kita belajar gitu aja. Kalau sakit sih belum dokter kan. Jadi kalau bilang yang terbaik, saya tidak mau memberikan penilaian untuk diri saya sendiri. Jadi yang menilai itu kan kita tahu semuanya. Tapi saya harus punya bekal ketika nanti saya berangkat umroh, saya punya bekal walaupun ada bukunya ya, ada bukunya, tapi sebisa mungkin ya kita sudah sudah hafal beserta dengan lafaz. Ya? Kok, satu lagi kok. Tadi bahas soal Onyo udah kenalin teman. Ini dulu pertanyaan. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Edi.